Nama saya Hendrik Deliardian. Di sini saya akan menyampaikan untuk pembahasan puas kecerdasan buatan tentang identifikasi tingkat kematangan pepaya menggunakan Skinner Snack or untuk daftar isinya di sini ada ringkasan, kemudian teknik dan algoritma, kemudian hasil dan keterbatasan serta keunggulan. Pertama, ringkasan. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari pengelompokan kegiatan ekonomi. Dalam pengelompokan kegiatan ekonomi, sektor pertanian tergolong di sektor primer. Penentuan kematangan yang tepat saat panen sangat penting untuk mendapatkan buah berkualitas baik. Buah-buahan yang panen cenderung lebih lembut dan lebih kenyal dan menghasilkan rasa hambar. Penelitian ini bertujuan untuk membantu petani pepaya dalam mengenali tingkat kematangan pepaya sehingga dapat secara efektif menentukan tingkat kematangan buah pepaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kinnears-Nigbor. Tingkat keberhasilan identifikasi kematangan buah pepaya diperoleh dengan menggunakan metode percobaan Kinnears-Nigbor dengan tingkat keberhasilan 100%. Dari hasil identifikasi yang diperoleh menghasilkan dua output yang 100% mentah dan 100% matang. Teknik dan algoritma. Algoritma Kinnears-Nigbor adalah algoritma sederhana yang digunakan untuk kualifikasi dan regresi. Ini adalah salah satu metode paling sederhana untuk memecahkan masalah klasifikasi. Metode Kinnears-Nigbor sering menghasilkan hasil yang lebih baik daripada metode serupa lainnya. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam algoritma Kinnears-Nigbor. Ini bisa dilihat rumusnya di mana ada data sampel, terus mau didata jarak antara dua vektor Y dan Z. Kemudian hasil. Dalam proses desain untuk peranan identifikasi kematangan buah pepaya berdasarkan warna menggunakan Kinnears-Nigbor. Dalam melakukan proses identifikasi kematangan buah pepaya, penulis membaginya ke dalam proses pengujian dan proses identifikasi. Yang pertama, gambar. Para penulis menggunakan 6 gambar pepaya yang terdiri dari 3 gambar pepaya matang dan 3 gambar pepaya yang belum matang. Kemudian penulis membuat folder yang berfungsi untuk mengakomodasi 6 gambar pelatihan. Program ini akan membaca 6 gambar melalui folder yang dibuat oleh penulis sebelumnya. Yang kedua, ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur adalah proses mendapatkan bobot dari 6 gambar berdasarkan nilai RGB. Sebelum proses ekstraksi fitur, penulis membuat tahap mengurangi ukuran gambar. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses transfer. Kemudian yang ketiga, pelabelan. Pelabelan adalah proses pemberian nama berdasarkan bobot yang telah diketahui sebelumnya. Dalam proses pelabelan, penulis mengkategorikan menjadi 2 jenis, yaitu pepaya matang dan pepaya mentah. Kemudian yang keempat, pelatihan. Penulis melakukan proses pelatihan pada set data yang bertujuan untuk meningkatkan proses identifikasi. Selanjutnya, di sini proses identifikasi berikut adalah arsitektur proses identifikasi. Yang pertama, gambar. Para penulis menggunakan 6 gambar pepaya yang terdiri dari 3 gambar pepaya matang dan 3 gambar pepaya yang belum matang. Kemudian penulis membuat folder untuk menyimpan 6 gambar latihan. Program ini akan melakukan pengenalan masing-masing citra pepaya. Para penulis memasuki gambar pepaya satu persatu untuk melakukan proses pengakuan gambar. Kemudian yang kedua, fitur. Ekstraksi fitur adalah proses mendapatkan bobot dari gambar input berdasarkan merah, hijau,
biru. Sebelum proses ekstraksi fitur, penulis membuat tahap mengurangi ukuran gambar. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi. Kemudian yang ketiga, pelabelan adalah proses pemberian nama berdasarkan bobot yang telah diketahui sebelumnya. Dalam proses pelabelan, penulis mengkategorikan menjadi dua jenis, yaitu pepaya matang dan pepaya unripe. Kemudian yang keempat, identifikasi. Identifikasi adalah proses penentuan gambar input. Proses identifikasi ini bertujuan untuk menentukan apakah gambar input memiliki kategori mentah atau masak. Kemudian yang kelima, hasil dan implementasi. Di bagian hasil dan implementasi, penulis membangun perangkat lunak sederhana untuk memprediksi kematangan buah pepaya juga. Tujuan penulis dalam membangun perangkat lunak ini adalah untuk membuktikan algoritma yang digunakan oleh penulis untuk mewujudkan hasil desain penulis. Kemudian pada gambar 3 dan gambar 4 adalah pelaksanaan bagian penelitian. Pada gambar 3, penulis menampilkan berat ekstraksi fitur berdasarkan warna RGB. Penulis menggunakan gambar untuk ekstraksi fitur di bagian pelatihan. Kemudian penulis juga menampilkan database yang belum terisi. Database akan digunakan untuk proses pelabelan. Kemudian pada gambar 4, penulis menampilkan hasil pelabelan berdasarkan kumpulan data. Dalam proses pelabelan ini, para penulis juga melakukan proses penelitian. Tujuan penulis untuk melakukan proses pelabelan ini adalah dan pelatihan agar aplikasi dapat memprediksi kematangan buah pepaya dengan baik. Kemudian pada gambar 5 adalah implementasi dari bagian identifikasi. Gambar 5 memperlihatkan 6 gambar sisi plan yang telah diidentifikasi oleh perangkat lunak yang dibangun oleh penulis, di mana sebelum perangkat lunak mengidentifikasi gambar input telah melewati tahap pengurangan gambar, ekstraksi, pelabelan fitur, dan proses identifikasi. Dalam proses mengidentifikasi kematangan buah pepaya, penulis menggunakan 12 gambar yang terdiri dari 6 gambar pelatihan dan 6 gambar pengujian. 6 gambar pelatihan terdiri dari 3 gambar buah pepaya matang dan 3 gambar buah pepaya mentah atau yang belum matang. Dalam proses identifikasi, penulis juga menggunakan 6 gambar. Tes penulis untuk menentukan akurasi metode Kiners-Snekborn, penulis menggunakan persamaan di bawah ini untuk mengukur akurasi metode Kiners-Snekborn. Ini adalah persamaan. Dari persamaan di atas dapat diketahui tingkat akurasi sebagai berikut. Secara umum, tingkat keberhasilan identifikasi buah pepaya secara umum adalah 100%. Tingkat akurasi dalam gambar yang matang dan yang belum dapat dilihat pada tabel 1. Keterbatasan dan keunggulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengidentifikasi kematangan pepaya menggunakan metode Kiners-Snekborn, selama proses identifikasi satu proses hanya dapat menerima satu input parameter, warna yaitu merah, hijau, atau biru. Setelah pengujian dengan metode Kiners-Snekborn, tingkat akurasi adalah 100% dalam gambar yang matang dan belum matang. Untuk penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan untuk menambahkan jumlah data latihan dengan data pengujian dan membandingkan dengan metode lain. Sekian dan terima kasih.